Apakah kalian kenal seseorang yang membuat kalian segan? Atau punya teman yang sepertinya selalu beruntung dalam hidupnya? Kalau ikut undian misalnya, dia hampir dapat dipastikan jadi pemenang. Kalau ikut lomba, dia juga sering jadi juara. Mengapa ada orang-orang yang punya keistimewaan atau keberuntungan semacam itu? Ternyata, selain bakat atau kemampuan yang memang bagus, ada kalanya seseorang memiliki keberuntungan dalam hidupnya karena menyimpan atau memakai kayu dewandaru, dan kayu yang dipercaya magis itu diam-diam memberikan pengaruh positif pada pemiliknya. Berikut ini ulasannya, dan selamat menyelami dunia misteri. Ada seorang pria bernama Wahyu. Dia masih muda, dan menjalani kehidupan seperti orang-orang lain umumnya. Dia bekerja sebagai karyawan di sebuah pabrik tekstil. Sekilas tampak biasa-biasa saja. Namun, yang menarik dari Wahyu adalah sosoknya yang membuat orang-orang lain segan kepadanya. Kalau Wahyu mengatakan sesuatu, orang-orang mendengarkannya. Kalau Wahyu mengajak seseorang ke suatu tempat, orang yang diajak hampir tidak pernah menolak. Pendeknya, Wahyu adalah sosok yang disegani dan diikuti. Saya pernah mewawancarai Wahyu, ingin tahu kenapa dia begitu disegani orang-orang di sekelilingnya. Semula, Wahyu mengatakan bahwa dia selalu berupaya memperlakukan orang-orang lain dengan baik dan penuh hormat, sehingga orang-orang pun berlaku sama kepadanya. Namun, seiring percakapan yang mengalir, Wahyu akhirnya mengakui kalau dia mengenakan kalung yang bandulnya terbuat dari kayu dewandaru. Wahyu memperlihatkan kalung itu. Sebuah kalung yang tampak biasa, dengan tali kalung berwarna putih, dan memiliki bandul berwujud kayu berwarna hitam berbentuk kotak. Ukuran bandul kayu itu sekitar setengah ukuran bungkus korek api. Wahyu mengatakan bahwa bandul kalung yang tampak sederhana itu terbuat dari kayu dewandaru. Banyak orang percaya bahwa kayu dewandaru dapat meningkatkan karisma seseorang. Wahyu juga mempercayai hal itu, sehingga ia selalu mengenakan kalung itu kemanapun pergi. Menurut Wahyu, perbedaan paling jelas antara kayu dewandaru dengan kayu lain adalah saat dicelupkan ke air. Wahyu lalu mengambil sebuah gelas dan mengisinya dengan air sampai hampir penuh. Setelah itu, ia masukkan potongan kayu yang ia temukan di rumahnya. Ketika potongan kayu itu dimasukkan atau dicelupkan ke dalam air di gelas, potongan kayu itu mengambang di atas air. Setelah itu, Wahyu mengeluarkan kayu tadi dari gelas, dan kali ini ia masukkan bandul kalungnya yang terbuat dari kayu dewandaru. Ajaib, kayu yang kecil itu tenggelam ke dalam air di gelas. Saya mencoba mengangkatnya, lalu kembali mencelupkannya ke air, dan lagi-lagi kayu yang jadi bandul kalung itu kembali tenggelam ke dalam air. Wahyu lalu menjelaskan bahwa keunikan kayu dewandaru bukan hanya itu, tapi juga dipercaya mengandung kekuatan magis. Menurut Wahyu, tongkat komando Presiden Soekarno yang sering terlihat di foto-foto itu juga terbuat dari kayu dewandaru. Makanya sosok Presiden Soekarno tampak berwibawa dan sangat disegani tokoh-tokoh lain. Ketika saya tanya dari mana Wahyu mendapatkan kalung berbandul kayu dewandaru, Wahyu mengatakan ia mendapatkan dari guru spiritualnya. Gurunya berpesan agar Wahyu menjadi orang baik, yang selalu memperlakukan orang-orang lain dengan baik, agar tuah dari kayu dewandaru dapat aktif. Karena, menurut Wahyu, kekuatan magis kayu dewandaru tidak akan berfungsi jika dipakai atau dimiliki orang jahat. Selain Wahyu, saya mengenal orang lain bernama Risman, yang belakangan juga mengaku kalau dia memiliki kayu dewandaru. Berbeda dengan Wahyu yang mengenakan kayu dewandaru sebagai bandul kalung, Risman mengenakannya sebagai gelang. Bentuk gelangnya mirip tasbih, berisi butiran-butiran yang melingkar, jumlah butirannya 11 biji, dan pas saat dipakai di pergelangan tangan Risman. Semula, saya tertarik pada Risman karena ia sering memenangkan undian. Suatu ketika, ada acara jalan sehat yang hadiahnya macam-macam, dari sepeda motor, lemari es, sepeda listrik, sampai televisi dan lain-lain.
Risman ikut acara jalan sehat itu, dan ia memenangkan hadiah sepeda motor. Di lain waktu, ada acara pameran buku yang digelar di kota kami. Dalam pameran buku itu, setiap pembeli akan mendapat satu kupon untuk setiap pembelian sebesar Rp100.000. Kupon-kupon itu nantinya akan diundi di malam penutupan pameran buku, untuk memperebutkan aneka hadiah. Dari lemari es, televisi, setrika, kompor gas, dan lain-lain. Risman membeli buku di acara pameran itu, dan menghabiskan uang sekitar Rp100.000. Jadi dia mendapatkan satu kupon. Saya juga membeli buku di sana, dan menghabiskan uang sampai Rp2 juta, sehingga saya mendapatkan 20 kupon. Saya dan Risman memasukkan kupon-kupon itu di tempat pengumpulan kupon, lalu datang ke acara penutupan malam pameran tersebut. Kupon-kupon yang telah terkumpul itu lalu diundi oleh panitia pameran. Ada banyak sekali kupon yang terkumpul, dan banyak pula orang yang telah berkumpul menantikan undian. Waktu itu saya telah memasukkan 20 kupon, dan cukup percaya diri akan mendapatkan salah satu hadiahnya. Sementara Risman hanya memasukkan satu buah kupon, dan dia tampak tidak terlalu berharap. Undian pun dimulai. Satu persatu kupon diambil dari kotak, nomor-nomor kupon disebut, dan orang-orang di sana saling mencocokkan dengan nomor-nomor pada potongan kupon yang mereka pegang. Saya ikut mencermati potongan kupon-kupon saya. Siapa tahu nomor yang disebutkan sama dengan nomor pada salah satu potongan kupon milik saya. Kupon-kupon terus diambil, nomor-nomor kupon disebutkan, dan hadiah demi hadiah terus diambil pemenangnya. Dari paket buku, setrika, rice cooker, dispenser, kompor gas, hingga televisi. Sampai di situ, tidak ada satupun kupon saya yang menang. Padahal saya punya 20 kupon. Saya pikir, jika saya yang punya 20 kupon saja tidak memenangkan satu hadiah pun, apalagi Risman yang cuma punya satu kupon? Tapi ternyata dugaan saya keliru. Ketika undian sampai pada hadiah lemari es, yang merupakan hadiah terbesar, panitia menyebutkan sederet nomor, dan nomor itu pas dengan nomor yang ada di potongan kupon Risman. Dia tampak senyum-senyum, lalu melangkah ke arah panggung untuk menyerahkan potongan kupon miliknya, sekaligus mengambil hadiahnya. Karena lemari es itu berukuran besar sekaligus berat, Risman lalu memanggil tukang becak untuk mengantarkannya ke rumah. Dua kisah itu hanya sedikit dari banyak keberuntungan lain yang pernah diterima atau dialami Risman. Tampaknya kalau dia ikut acara apapun hampir dapat dipastikan dia yang akan jadi pemenang. Bahkan saat ikut arisan, dia dapat uang arisan paling dulu. Jadi saya penasaran dan bertanya, bagaimana dia bisa memiliki keberuntungan semacam itu? Mula-mula, Risman hanya menjawab bahwa yang dibutuhkan untuk memperoleh banyak keberuntungan adalah sering berdoa kepada Tuhan. Tapi belakangan akhirnya dia mengaku kalau keberuntungan yang sering ia peroleh mungkin karena gelang dewandaru yang selalu ia pakai. Risman menceritakan, ia mendapat gelang itu dari ayahnya. Sebelum meninggal, ayahnya memberikan gelang itu pada Risman, dan berpesan agar selalu memakainya. Gelang itu akan membantumu mendapat keberuntungan, kata ayah Risman. Semula, Risman tidak tahu itu gelang apa. Setelah ayahnya meninggal, Risman selalu memakai gelang itu semata-mata karena mematuhi pesan almarhum ayahnya. Seiring dengan itu, Risman merasa sering mendapat keberuntungan tak terduga, sampai ia terpikir ucapan ayahnya dulu bahwa gelang yang diberikannya akan membawa keberuntungan. Dari situlah Risman lalu mencari tahu gelang apa sebenarnya yang diberikan ayahnya, sampai kemudian ia baru tahu kalau itu gelang kayu dewandaru. Seperti yang disebut tadi, gelang itu mirip tasbih, namun dalam ukuran mini. Bentuknya manik-manik yang mengelilingi lingkaran gelang, dan manik-manik itu berwarna kecoklatan. Setelah tahu itu gelang kayu dewandaru, dan setelah tahu kalau dewandaru adalah kayu yang memiliki kekuatan magis, Risman makin menyayangi gelang itu, dan selalu ia pakai kemanapun pergi. Tentu saja,
Kita boleh percaya dan boleh tidak percaya dengan daya magis kayu Dewandaru. Namun sudah lama kayu Dewandaru dipercaya sebagai kayu yang bertuah. Berdasarkan penelusuran yang saya lakukan, kayu dari pohon Dewandaru memang sangat terkenal di mana-mana, dan banyak orang memburunya dengan alasan untuk meningkatkan wibawa sampai keberuntungan. Pulau Karimun Jawa adalah tempat yang terkenal sebagai asal kayu Dewandaru. Dari wawancara yang saya lakukan pada orang-orang di sana, kayu Dewandaru memang memiliki kekuatan magis, tapi dengan syarat kayu itu diambil dari pohon yang sudah mati. Karenanya, kalau kita mengambil potongan kayu Dewandaru dari pohon yang masih hidup, kayu itu hanya bernilai biasa, dalam arti tidak memiliki tuah sama sekali. Orang-orang yang saya wawancarai juga membenarkan kalau kayu Dewandaru dapat meningkatkan karisma atau keberuntungan bagi orang yang membawanya. Karena itu, khususnya di Karimun Jawa, kayu Dewandaru sering dibuat menjadi tongkat komando seperti yang dipegang Presiden Soekarno. Banyak orang yang memburu tongkat semacam itu, meski hanya untuk disimpan di rumah. Berdasarkan kepercayaan masyarakat Karimun Jawa, pohon Dewandaru pertama kali ditanam oleh Sunan Nyamplungan, putra Sunan Muria. Penanaman pohon itu dimaksudkan untuk menjaga Karimun Jawa tetap asri dan terhindar dari gangguan. Dari situlah lalu muncul kepercayaan bahwa kayu Dewandaru memang memiliki tuah. Tetapi tentu saja, kita boleh percaya juga boleh tidak percaya. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan reportase dan konten-konten menarik lain di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.